Bukan, ini bukan cuplikan dari film Mission Impossible. Tidak ada tokoh bernama Ethan Hawke di sini. Tapi justru karena itu, rekaman-rekaman amatir ini terasa lebih nyata dan justru lebih menegangkan. Karena yang Anda lihat adalah kenyataan dari medan perang Rusia-Ukraina dan batas antara fiksi dan realita ternyata sangatlah tipis. Di satu video, warga sipil tampak merekam peluncuran drone FPV yang diaktifkan dari bak belakang sebuah truk. Pada rekaman lainnya, ketegangan meningkat. Sejumlah warga terlihat mencoba menghadang truk peluncur dengan alat seadanya, tongkat dan batu. Sementara dalam dokumentasi berbeda, sebuah truk melaju menuju pangkalan udara Ukraina di wilayah Amur sebelum tiba-tiba terbakar. Seorang pria tampak memeriksa isi muatannya. Lalu tanpa peringatan, ledakan besar pun terjadi. Banyak yang meyakini misi drone itu memang ditujukan untuk menyerang pangkalan udara tersebut. Tak lama kemudian, beredar video lain yang jauh lebih mengerikan. Di dalam salah satu truk, ditemukan jasad seorang sopir dengan bekas jeratan tali plastik di lehernya. Ia diduga dicekik hingga tewas. Spekulasi pun bermunculan. Salah satu teori yang berkembang menyebutkan pelaku kemungkinan menyamar sebagai sekutu, lalu menyelinap ke dalam truk, melepas drone dari atap, dan membunuh sopir agar tak ada saksi sebelum melarikan diri. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik semua ini? Anda harus menyimaknya sampai tuntas, karena di medan perang, kematian bukan satu-satunya tragedi. Ada hal lain yang lebih gelap dan lebih menyakitkan dari sekadar kehilangan nyawa. Melihat skala kehancuran dan betapa presisinya serangan ini dijalankan, muncul satu pertanyaan besar. Mungkinkah Ukraina melakukannya sendirian? Jawabannya nyaris pasti tidak. Serangan sebesar ini jelas bukan aksi yang dilakukan secara sembarangan. Meskipun NATO tak menyatakan diri terlibat langsung dalam operasi militer di wilayah konflik, tetapi jejak kontribusi intelijen Barat, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, sangat sulit untuk diabaikan. Tanpa dukungan seperti itu, dari mana mungkin Ukraina memperoleh data citra satelit secara real-time, pemetaan elektromagnetik terhadap pangkalan udara Rusia, hingga analisis detail soal jadwal pergerakan pembom strategis milik Moskow? Hanya lembaga intelijen sekelas dunia seperti CIA, MI6, atau sistem pengawasan milik NATO. Dalam hal ini, ISR atau Intelligence Surveillance Reconnaissance yang mampu menyuplai informasi secanggih itu. Dan hasilnya tidak main-main. Operasi Spiderweb bukan hanya menghancurkan infrastruktur militer Rusia, tapi juga meruntuhkan citra kekuatan udara mereka di mata dunia. Bayangkan saja, dalam serangkaian serangan itu, tercatat 41 pesawat pembom strategis milik Rusia, termasuk Tu-95 dan Tu-160 mengalami kerusakan parah atau hancur total. Kerugian Rusia pun membengkak hingga angka fantastis, lebih dari 7 miliar dolar Amerika. Jumlah yang bukan hanya menyakitkan secara ekonomi, tapi juga mempermalukan Moskow secara strategis dan politis. Serangan ini jelas bukan peristiwa acak. Di baliknya tersingkap sebuah rencana matang yang oleh intelijen Barat dijuluki Operasi Spiderweb. Jangan bayangkan ini bagian dari semesta Marvel ya, karena yang terjadi jauh lebih nyata dan mematikan. Ini adalah rangkaian serangan sistematis, dirancang khusus untuk melumpuhkan kekuatan udara Rusia dari dalam tubuhnya sendiri. Strateginya sangat canggih, menggabungkan serangan drone jarak jauh, aksi sabotase di darat, dan penyusupan teknologi dari Barat. Dan dalam waktu tidak sampai 3 hari, puluhan pesawat pembom milik Rusia berubah jadi puing hangus yang tak bisa diterbangkan lagi. Lalu, bagaimana operasi sebesar ini bisa terjadi, sementara kekuatan militer Rusia masih berdiri kuat? Jawabannya adalah ada pada satu kata: penyusupan. Tapi di era peperangan modern seperti sekarang, penyusupan bukan lagi dilakukan oleh prajurit bersenjata, melainkan lewat perangkat paling efektif di medan tempur hari ini, drone. Yang membuat operasi ini begitu mengerikan adalah skalanya. Ini bukan sekadar satu drone atau satu ledakan. Analis militer Eropa menggambarkannya seperti jaring laba-laba.
menyerang dari banyak sisi, menyasar titik-titik vital dalam struktur udara Moskow, terutama pangkalan-pangkalan pembom jarak jauh yang selama ini menjadi andalan Rusia dalam mempertahankan ancaman nuklirnya. Keberhasilan operasi ini bergantung pada dua hal: kemampuan menyusup dan sulitnya dibuktikan pelakunya secara langsung. Pasalnya, banyak drone tersebut bukan diluncurkan dari Ukraina, tetapi dari dalam wilayah Rusia sendiri. Kabar yang beredar menyebutkan, drone-drone ini dikendalikan oleh sel-sel sabotase yang sangat terlatih dan beroperasi secara mandiri. Mereka menyelundupkan drone ke dalam truk, membawa perangkat itu sedekat mungkin ke target dan meluncurkannya dari jarak minimal, seperti yang terlihat dalam rekaman di awal video. Kelompok ini menyamar dengan sangat rapi. Ada yang menjadi teknisi, pengemudi logistik, bahkan buruh bangunan biasa. Dan karena sebagian drone yang digunakan berasal dari versi komersial yang sudah dimodifikasi, ukurannya kecil dan mudah disembunyikan. Tapi jangan salah, daya ledaknya cukup untuk menghancurkan pesawat tempur bernilai jutaan dolar, baik yang sedang parkir maupun dalam perawatan. Drone-drone ini juga dilengkapi kamera, sehingga setiap serangan bisa direkam dan dijadikan alat propaganda perang oleh pihak Kiev. Dampaknya jauh melebihi yang diperkirakan siapapun. 5 pangkalan udara utama Rusia nyaris tak mampu mempertahankan diri dari serangan ini. Gambar satelit terbaru menunjukkan pangkalan Angels 2 di Saratov, rumah bagi pembom strategis Tu-95 dan Tu-160, mengalami kerusakan parah. Pangkalan Diaghilevo di Ryazan, yang biasa digunakan untuk pembom dan pengisian bahan bakar di udara, juga luluh lantak. Serangan demi serangan sejak tahun 2022 membuat fasilitas itu nyaris lumpuh total. Hal serupa juga menimpa pangkalan Saikovka di Kaluga, markas besar unit pembom Tu-22M3 serta pangkalan Belaya. Bahkan 2 pangkalan lain, Soltsi-2 di Novgorod dan Mozdok di Osetia Utara, mengalami kerusakan besar akibat ledakan dari drone Ukraina. Foto-foto satelit memperlihatkan dampak kehancuran yang nyata. Sayap pesawat yang hangus terbakar, hanggar yang bolong dilalap api, dan bekas-bekas ledakan di jalur lintasan pesawat. Dengan kekuatan militer yang besar, Rusia tentu tidak tinggal diam. Mereka membalas serangan dengan serangan drone terbesar sejak tahun 2022, menargetkan fasilitas militer dari sipil Ukraina. Tercatat, 367 drone dan rudal menghantam berbagai kota Ukraina, termasuk Kiev, Mykolaiv, dan Ternopil. Selain merusak fasilitas sipil, serangan ini menewaskan sedikitnya 12 orang. Ironisnya, serangan ini terjadi saat kedua negara sedang melakukan pembicaraan damai. Yang lebih mengkhawatirkan, Rusia juga mengancam Ukraina dan Barat dengan memerintahkan latihan penggunaan senjata nuklir taktis dekat perbatasan Ukraina sebagai respon terhadap apa yang disebutnya ancaman provokatif dari Barat. Putin, meski begitu, tetap optimis, menyatakan bahwa Rusia memiliki kekuatan cukup untuk menyelesaikan operasi militer tanpa senjata nuklir. Tapi tak menutup kemungkinan nuklir digunakan jika situasi memburuk. Retorika Rusia menunjukkan kecenderungan eskalasi militer lebih besar dengan nuklir taktis menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan di masa depan. Operasi Spiderweb tak hanya menghancurkan, tapi juga memalukan Rusia karena kesalahan internal mereka sendiri. Laporan media mengungkapkan bahwa serangan drone terhadap pangkalan udara Rusia ternyata sudah dimulai sejak akhir tahun 2022. Namun, Rusia baru menyadari hal tersebut pada pertengahan 2024 bahwa ini adalah serangan terkoordinasi. Selama lebih dari 18 bulan, Rusia gagal mendeteksi bahwa mereka telah disusupi. Bahkan Rusia baru sadar bahwa medan perang tak lagi terbatas di Donbas atau Zaporizhia, tetapi juga sudah merambah ke pusat logistik militer mereka. Yang lebih memalukan adalah bagaimana Ukraina memanfaatkan celah dalam kebiasaan pejabat Rusia. Serangan drone, sabotase jembatan, dan operasi truk selalu terjadi di akhir pekan. Pada waktu itu banyak pejabat dan komandan Rusia menghabiskan waktu di villa-villa Dhaka mereka jauh dari tugas. Negara Rusia dengan sistem birokrasi kaku melambat setiap akhir pekan. Ukraina tahu persis kelemahan ini dan memanfaatkannya dengan dukungan intelijen NATO dan Amerika Serikat untuk menyerang tepat di titik terlemah mereka. Operasi Spiderweb mengungkap 2 hal penting yang tak bisa diabaikan.
Pertama, operasi ini menjadi bukti nyata betapa cakapnya Ukraina dengan dukungan penuh dari Barat dalam menghadapi kekuatan militer Rusia yang jauh lebih besar. Dengan bantuan logistik dan intelijen dari NATO dan Amerika Serikat, Ukraina berhasil menembus sistem pertahanan udara Rusia yang terbilang sangat kuat, bahkan hingga melumpuhkan sebagian besar dari kekuatan udara mereka. Kedua, meskipun Ukraina berhasil mempermalukan Rusia dengan serangkaian serangan terkoordinasi, ada harga yang harus dibayar oleh kedua belah pihak. Eskalasi konflik semakin sengit dan semakin mengkhawatirkan. Salah satu bukti nyata dari situasi ini adalah serangan militer yang terjadi bersamaan dengan pembicaraan damai yang sedang berlangsung. Ini menunjukkan betapa rapuhnya proses diplomatik ketika serangan terus dilancarkan dan menciptakan ketegangan yang lebih dalam antara kedua negara. Keberhasilan yang diraih oleh Ukraina ini membawa dampak global yang cukup besar, yakni ancaman Rusia yang semakin nyata untuk menggunakan senjata nuklir taktis. Ini adalah ancaman yang bisa menjadi kenyataan, bukan lagi sekadar gertakan. Jika ancaman ini terwujud, kita semua tahu apa yang akan terjadi. Dunia akan menghadapi sebuah babak baru yang jauh lebih kelam dan penuh ketidakpastian. Keamanan global akan sangat terancam, dan masa depan kita tentu akan berbeda dari yang kita harapkan.